Nama Antonius Iksan dari Busung Nanggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pinten-pinten pertanyaan Pak. Mugi-mugi wonten ingkang saged kita tampi. Ingkang pertama, menika beberapa tipe SPPT di lokasi berdampingan. Apa bisa dijadikan satu? Enggak, menika apa satu bidang bisa dipecah-pecah? Ingkang pertanyaan nomor kali, apa boleh langsung dihibahkan kalau kadosipun sampun? Nggih. Nomor 3, penerima di atas namakan pada sertifikat apa harus KTP di tempat itu? Contoh, punya KTP luar kota karena terikat karena pekerjaan, apa bisa menerima sertifikat di desa itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak kula badhe atur masalah bakap. Nama saya Mesram. RT 1 RW 6. Masalah bakap tanah biara, bakap biara berdalam dua bidang. Satu wakaf, satu yang terakhir ini sendirian tapi ya berdampingan, itu yayasan. Apakah itu bisa dijadikan satu yayasan wakaf umat? Sekian Pak, terima kasih. Ini simpel mawon, ini berdasarkan hak mawon. Kalau Andi Setiawan saking Mengsari, ini kan kota-kotakan biaya 150.000 itu sudah termasuk 3 patok dan 1 materai apa belum? Yang kedua, takutnya di masyarakat ada yang tanya, jika sudah lokasinya dipatok, apa ya harus full segitu, apa ada potongan? Cuma itu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa jadi satu? Niku dereng sertifikat sedaya Pak nggih? Saged Pak. Itu selama tanah panjenengan menika obyeknya tidak terpisah jalan, tidak terpisah sungai, itu dalam satu hamparan gabung jadi satu boleh Pak. Nggih mengke nek pipile enten kalih 3 nggih dadosne tunggal dikumpulkan sedaya. Mungkin nek sertifikate pun dados nggih jenengan gabung pipil nggih saged teng Bapenda. Terus hibah. Langsung hibah saged Pak. Menawi ingkang dihibahi dereng cukup umur dengan perwalian saged mangke. Terus KTP Pak nggih. Selama tanahnya itu bukan tanah pertanian Bapak, itu boleh. Niku pemilik tanahnya sampai di Papua boleh. Yang penting KTP-nya Republik Indonesia Bapak. Nek KTP-ne punti niku Papua Nugini nggih mboten saged. KTP-ne Timor mboten saged. Tapi lek nek KTP Republik Indonesia dinasnya di Sulawesi, selama tanahnya tanah non pertanian saged Pak. Tapi kalau tanah pertanian itu tidak diizinkan karena itu namanya absente. Tanah absente adalah tanah-tanah pertanian yang dimiliki oleh orang-orang yang berdomisili di luar kecamatan lokasi tanah. Jadi itu tidak diizinkan Bapak. Jadi kalau memang nanti tanahnya tanah pertanian, dikeringkan dulu Pak, baru boleh. Ngaten nggih? Nggih. Boten mireng Pak lho. Nggih, tapi ke jalan pakai.
Kebun utawi tegalan saged. Kebun utawi tegalan saged. Saged. Yang penting bukan tanah pertanian, Pak. Terus yang kedua Pak Misran, monggo Pak Majar, jenengan. Pak Misran niku wihara nggih. Wihara niku nggih saged dipun ajuaken, Pak. Tapi atas nama yayasan. 2 bidang. Nggih, 2 bidang itu jadi satu napa Mama dadosaken setunggal kados pundi? Saged. yaitu tadi yang penting tidak ada jalan, tidak ada sungai, bisa dijadikan satu. Nah, kalau tambahin meleh, kalau untuk wihara Pak, itu nanti prosesnya agak beda Pak. Itu kalau wihara itu mungkin jenengan supaya bisa atas nama yayasan itu di samping KTP, KK, seperti yang saya sampaikan tadi, itu nanti jenengan ngurusi surat pelepasan Pak, datang Pak Camat saged. Jadi tanah tersebut dilepaskan kepada negara untuk kepentingan yayasan, untuk kepentingan wihara. Itu asalnya saking kalih bidang itu beda perolehan nggih. Kalau beda perolehan misalnya pethoke nggih kalih, nggih mungkin nggih pelepasannya nggih kalih Pak. Cuma diajukan satu bidang saged. Nggih itu nanti atas nama yayasan wihara menika nggih. Nggih monggo dipun ajuaken. Terus untuk Mas Andi, 150.000 itu apa sudah di dalamnya ada 3 patok dan 1 meter? Misalkan tanahnya itu patoknya sudah komplit, apa dapat diskon gitu ya? Ngapunten Pak Andi, niki mungkin kan dados Pak Mas, niku nggih sederek-sederek jenengan. Monggo dirembak, dibicarakan mengenai 150-nya itu seperti apa. Lagi tetap nek sakit kan tetap 150. Amargi ngeten Pak Andi, kok Mas nanti itu bekerjanya ya tidak hanya ngisi belangku itu toh. Kok Mas nanti napa niku perjalanan dari Sumberingin ke Kanigoro itu juga sering sangat Bapak. Jadi biaya 150 itu kalau menurut perkiraan saya nih, itu sebenarnya kurang Pak. Terus kalau kita melihat ke belakang, SKB 3 Menteri itu kan diterbitkan di tahun 2007. Adalah tanah warisan yang dari dulu sampai sekarang itu sudah diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing, tetapi belum diselesaikan secara hukum. Nah, itu masih banyak sekali di masyarakat kita. Ini nanti misalnya Pak A almarhum punya anak 5 orang. Terus anaknya 5 orang ini yang 2 orang di seberang pulau. Sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, ahli waris 5 orang ini sudah punya anak sendiri-sendiri, misalnya 1 orang punya anak 2 orang. Nah, tanahnya ini sudah dimiliki atau ditempati oleh ahli warisnya yang mungkin turunan ketiga atau keempat mungkin. Nah, ini sampai saat ini belum ada kejelasan administrasinya. Nah, mungkin masalah-masalah ini menjadikan beban desa. Mungkin beberapa tahun ini karena tidak mempunyai SPPT hak milik, mungkin pajaknya pun mungkin tidak pernah dibayar. Itu mungkin.
mengenai masalah-masalah begini, apakah mungkin nanti bisa diselesaikan secara kebijakan di tingkat desa sama-sama pemilik-pemilik tanah yang bersangkutan. Misalnya kalau ditelusuri ahli warisnya sudah tidak ada, meninggal berapa puluh tahun yang lalu dan tanah sudah diduduki cucunya. Ini kalau kita secara disiplin kan kita harus menelusuri siapa ahli warisnya, seterusnya dan seterusnya. Ini kami kira masalah ini sulit untuk dilakukan. Apakah nanti ada kebijakan misalnya ya oleh karena tanah ini sudah dijamin kepemilikannya dan dijamin tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini kami punya permohonan bahwa ini pihak desa dan BPN punya kebijakan. Asalkan dijamin bahwa tanah tersebut tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Demikian pertanyaan dan permohonan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Syafiq, RT 1 RW 9 Ringin Sari Jembingin. Ingkang badhe kula tangkaraken sepisan wau diterangni pilih tanah ingkang sampun bersertifikat boten saged didaftarni. Terus iki enten tanah saking orang tua pun sertifikat, orang tua sampun meninggal langsung diwaris dhateng 2 orang anak. Lah niku termasuk ansal didaftarni napa boten. Lajeng masalah biaya diterangni kalau satu bidang Rp150.000. Terus umpama dipecah jadi sertifikat kali niku biayanya tambah nggih 150 ping 7 napa bangga 150. Terus sing nomor 3 wonten tanah wakaf semula diwakafni 10.000 untuk musola. Keranten perkembangan zaman musolanya dibangun ditambah dimbakni tapi sertifikat tanah sing diwakafni tasik dereng ditambah. Niku solusine kados pundi? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal Bojosari Sumberingin menyambung kali panjenengan Bapak Yai Syafiq untuk masalah wakaf. Ada suatu bidang wakaf, ada yang wakaf 3 orang atau 4 orang, tapi yang 1 orang sertifikat, yang 3 orang belum sertifikat bidannya. Cara mengatasinya gimana? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika namine waris bertingkat Pak nggih. Terus sampun bertumpuk-tumpuk nggih. Niku kersa mboten kersa panjenengan kedah meriwayatkan Pak. Terus pemilik haknya sekarang itu yang menempati siapa? Pikantoke saking sinten? Lah menawi punjer C-nya itu sudah meninggal, anaknya sudah meninggal. Terus yang ada di luar Jawa menika saged dihubungi napa mboten? Nah, yang di luar Jawa bisa dihubungi, monggo dihubungi karena mereka juga masih mempunyai hak terhadap aset tanah tersebut. Kalau mereka sudah mengikhlaskan, ya monggo dimintakan semacam pernyataan kalau mereka mengikhlaskan tanahnya itu. Tapi harus dengan surat itu tadi Pak, keterangan warisnya tetap harus menyebut semuanya. Jadi mungkin keterangan warisnya banyak banget nanti sampai jatuh ke pemegang hak yang sekarang yang menempati. Tapi mungkin pun anu Pak, pun samar niku cekap mengetahui Pak Kades cekap. Terus keterangan warisnya itu cekap mengetahui kepala desa mawon. Mengetahui Pak, mboten menyetujui loh. Mengetahui mawon. Terus mungkin ngeten Pak. Setelah niku diajukan leres komplit ngoten nggih berkase, nanti ada pernyataan Pak bahwa apapun yang disajikan di dalam bukti-bukti berkas tersebut
seyogianya menjadi tanggung jawab pribadi yang mengajukan. Itu ada pernyataan itu Pak, bermeterai Pak. Terus nanti pulau sebagai petugas BPN pencatat, panjenengan sebagai yang hanya mengetahui, kan mungkin panitianya jenengan masuk Pak. Pulau, Pak Fajar, Pak Warsono kali panjenengan panitia pemeriksa tanahnya. Kita tidak terlibat di situ Pak. Kalaupun itu masuk di gugatan pengadilan di kemudian hari, kita hanya menjadi saksi. Jadi kembali ke pemohonnya. Terus harapannya nggih niku Pak, clear and clean, tidak ada permasalahan. Lah nek niku warisnya dereng rampung nggih mlebete K2 niku wau sing dijelasne Pak Fajar. Kategori 2 tidak bisa diterbitkan haknya. Nek panjenengan badhe ngurus niku, nggih pokoke sedawanten harus menyetujui di keterangan warisnya itu, bertanda tangan di situ semua. Niku tanda tangannya kuatah bisa berlembar-lembar nih kata saya. Niku pun tumpuk ping pinten Pak? Sampai buyut napa canggah napa? Itu kebanyakan di masyarakat kita itu begitu Pak. Jadi bukan masalah saya sendiri, tapi saya mewakili masyarakat. Oh makatan. Nggih mengke anu Pak, ditingali bertingkatnya itu sampai berapa jauh. Terus kalau memang secara fisik tanda tangan itu yang berada di luar pulau itu sudah tidak ada keinginan atau tidak punya apa itu, tidak ingin mendapatkan haknya di sini lagi, ya monggo, tapi ini harus ada pernyataannya. Terus dihubungi rumien di sana. Kalau memang sudah tidak mengharapkan harta warisan di Sumberingin, nah itu bisa diproses nanti. Makaten nggih Pak Sutrisno. Untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Syafiq, itu yang sudah sertifikat atas nama orang tua dan orang tua sekarang sudah meninggal, apa bisa diikutkan PTSL ngaten nggih? Nika termasuk tanah-tanah yang kategori keempat tadi Pak, sudah terdaftar. Nika mboten saged lewat PTSL, nggih saged dibalik nama tapi langsung teng kantor Kanigoro mriku Pak. Jadi mboten tumut PTSL, mungkin langsung panjang daftaraken teng loket Kanigoro. Ingkang berikutnya tanah wakaf, tanahnya tambah luas tapi belum ada sertifikatnya. Ini misalkan ya tanah wakaf ada tambahan lagi, itu ya monggo ingkang mewakafkan itu ya dibuatkan akta ikrar wakaf baru. Sedangkan yang sudah sertifikat tadi ya tetap, tapi mengajukan lagi sesuai dengan yang mungkin lebih dari satu orang Pak ya wakafnya. Ya. Wakifnya lebih dari satu orang. Ya, itu berarti nanti akta ikrar wakafnya juga tidak cukup satu Pak, karena wakifnya itu beda-beda. Mungkin status tanahnya juga beda-beda sehingga masing-masing membuat akta ikrar wakaf dan setelah itu baru didaftarkan, sehingga akibatnya sertifikat wakafnya itu nanti tidak hanya satu Pak. Ya, itu mungkin. Dari Pak Agus Pramono itu. Iya. Jadi ya seperti tadi itu Pak. Jadi kalau wakifnya beda-beda ya otomatis nanti membuat akta ikrar wakaf yang lebih dari satu dan berakibat sertifikat juga lebih dari satu Pak. Ya. Itu.
Mengatakan Pak Agus ampun paham bidang menjadi dua. Ya selama tanahnya belum bersertifikat, dipecah menjadi berapapun, ya pecahannya itu Pak, dipecah jadi 5 ya biayanya 5 kan mengatakan. Tapi kalau yang sudah bersertifikat, nggih panjenengan mengajukannya di kantor Kanigoro sana, tidak bisa melalui program PTSL. Ngaten nggih Bapak. Monggo penanya berikutnya. Ini nanti impres. Tanahipun tanah desa. Impresipun saking bantuan negara. Lajeng sak menika kok sok nate kula nate sumerep wonten ngajengna dipun tulisi kepemilikan kabupaten. Nah, menapa kedasak tanahipun menapa namung sekolahanipun. Terus tanahipun tetap milik desa, nek sekolahane milik kabupaten, ngaten napa studi matur bangun. Yang pertama yang akan saya tanyakan, tanah sertifikat sudah bersertifikat ya Pak, terus sebagian diwakafkan. Mungkin tadi sudah jelaskan, tapi saya belum agak jelas. Apakah tanah wakaf itu tadi bisa diikutkan dalam program PTSL ini? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tanah pertanian itu jual beli. Terus selama ini SPPT-nya kan masih belum berubah kepada pemiliknya yang baru dengan bukti cuma kwitansi. Apakah juga bisa diikutkan dalam program PTSL ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Pak, sampun didaftar di asetnya apa Mas? Pemkab. Kantor aset ya. Jadi di pemerintah Kabupaten Blitar itu ada namanya kantor aset Pak. Jadi selama tanah itu sudah terdaftar di kantor aset, itu bangunan dan tanahnya itu masuk di asetnya pemerintah daerah Bapak. Niki mungkin identik dengan yang dulu pernah terjadi di Wonodadi. Di Wonodadi itu dulu ada sekolah dasar juga yang itu tanahnya itu bukan tanah desa sebenarnya, malah tanahnya perorangan. Nah kemudian yang punya tanahnya sebenarnya ikhlas kalau dipakai sekolahan. Tapi karena sekolahnya sudah tidak berkembang dan akhirnya SD-nya tutup, dirubah fungsi menjadi pasar hewan. Akhirnya yang bersangkutan ini ahli warisnya menggugat. Tapi karena itu sudah menjadi asetnya Pemda, akhirnya ya mati-matian Pak Kadesnya belani, akhirnya ya kalah Bapak. Jadi tetap yang menang Pemda. Seperti itu. Pernah terjadi Pak itu di Wonodadi sana. Terus Bu Indadari ya, wakaf untuk tanah yang sudah bersertifikat sebagian ya. Niku mengke daftarnya wonten kantor Ibu. Jadi nanti dipecah dulu menjadi dua, yang satu tanah sisanya, yang satu yang diwakafkan. Setelah diajukan pemecahan sertifikat, nanti dibuatkan akta ikrar wakaf untuk yang pecahannya yang akan diwakafkan itu. Kemudian didaftarkan wakafnya itu gratis Ibu. Jadi pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah yang sudah bersertifikat itu gratis biayanya. Jadi nanti tetap ada surat perintah setor tapi nilainya 0. Tapi harus di kantor Ibu, karena basicnya tanah sudah bersertifikat. Jadi kalau ikut PTSL ya tetap nggak bisa. Terus yang kedua, panjenengan tumbas siti sabit ya. Terus bukti jual beli ini betul nonton. Penjualnya tasih. Misalnya disuni tapa asmo KTP ngoten kerso. Nah, dimintai mawon nggih ada surat pernyataan jual beli. Jadi penjualnya menyetujui, penjualan sebagai pembeli bertanda tangan di situ dengan meterai itu. Jadi ngurus itu dulu nanti untuk persyaratan awal. Monggo nek badhe wonten ingkang bertanya malih. Kadosnya sampun kelas nih sing bertanya Pak Kades.
Sampun Bapak Ibu? Sampun nggih.